Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Perdebahtiar NIM 210404502018 dari kelas BK 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi perilaku konselor verbal dan nonverbal. Perilaku verbal dan nonverbal konselor dalam situasi konseling bertujuan untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan klien, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas konseling. Dalam setting konseling, perilaku yang bagaimanakah yang harus ditampilkan oleh konselor agar klien merasa lebih senang, lebih terbuka, lebih percaya, lebih tertarik mengatasi konseling sampai tuntas. Berikut ini perilaku konselor yang harus ditampilkan adalah perilaku nonverbal konselor yang bersifat positif, meliputi senyuman, anggukan kepala, dan kontak mata yang konstan. Adapun perilaku nonverbal yang negatif misalnya muka masam, mengkerut dahi, menggelengkan kepala, dan kontak mata yang tidak stabil, serta mencibir. Kualitas hubungan konselor dengan klien kurang baik jika konselor bersandar dan melipat tangan, gelisah, melihat jauh, atau sering melihat jam. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek misalnya, oh, terus lalu bagaimana? Yang kedua adalah merefleksikan kata-kata lain tetapi makna yang sama. Contohnya, jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur ya? Yang ketiga itu penghargaan positif. Contohnya itu, saya pikir gagasan kamu itu cukup. Vargas dan Barkowski tahun 1982 mengemukakan kriteria efektivitas konseling secara bipolar sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi penerimaan sampai terjadi penerimaan. Yang kedua, tidak mengalami feeling sampai mengalami feeling. Yang ketiga, tidak menunjukkan ketulusan sampai menunjukkan ketulusan. Yang keempat, suasana lesu sampai suasana hangat. Yang kelima, tidak menunjukkan pengertian sampai menunjukkan pengertian. Yang keenam itu tidak dapat dipercaya sampai dapat dipercaya. Yang ketujuh, tidak dapat menunjukkan empati sampai menunjukkan empati. Yang kedelapan itu, yang terakhir, tidak menunjukkan penghargaan positif sampai menunjukkan penghargaan positif. Adapun kriteria lain mengenai efektivitas konseling diusulkan oleh Hill dan kawan-kawan tahun 1981. Mereka efektivitas konseling ditinjau dari segi yang pertama iklim konseling, yang kedua kepuasan dalam konseling, dan yang ketiga kesenangan kenyamanan dalam konseling. Untuk meningkatkan interaksi dalam proses konseling, konselor dapat melakukan yang pertama, merespon dengan kata-kata pendek misalnya, oh, terus lalu bagaimana? Yang kedua adalah merefleksikan kata-kata lain tetapi makna yang sama. Contohnya, jadi kamu akhir-akhir ini kurang tidur ya? Yang ketiga itu penghargaan positif. Contohnya itu, saya pikir gagasan kamu itu cukup. Vargas dan Barkowski tahun 1982 mengemukakan kriteria efektivitas konseling secara bipolar sebagai berikut. Yang pertama, tidak terjadi penerimaan sampai terjadi penerimaan. Yang kedua, tidak mengalami feeling sampai mengalami feeling. Yang ketiga, tidak menunjukkan ketulusan sampai menunjukkan ketulusan. Yang keempat, suasana lesu sampai suasana hangat. Yang kelima, tidak menunjukkan pengertian sampai menunjukkan pengertian. Yang keenam itu tidak dapat dipercaya sampai dapat dipercaya. Yang ketujuh, tidak dapat menunjukkan empati sampai menunjukkan empati. Yang kedelapan itu, yang terakhir, tidak menunjukkan penghargaan positif sampai menunjukkan penghargaan positif. Adapun kriteria lain mengenai efektivitas konseling diusulkan oleh Hill dan kawan-kawan tahun 1981. Mereka efektivitas konseling ditinjau dari segi yang pertama iklim konseling, yang kedua kepuasan dalam konseling, dan yang ketiga kesenangan kenyamanan dalam konseling. Untuk menilai tingkah laku nonverbal, konselor Le dan kawan-kawan tahun 1980 mengajukan kriteria yang hampir sama dengan yang diusulkan Barat dan kawan-kawan tahun 1982 sebagai berikut. Yang pertama, kontak mata atau ada kontak mata, tidak ada kontak mata, melihat terus-menerus sampai hanya melihat sekilas. Yang kedua itu senyuman atau dengan senyuman sampai tanpa senyuman, tepat waktu sampai tidak tepat waktu. Yang ketiga, anggukan kepala atau dengan anggukan kepala sampai tanpa anggukan kepala, spontan, pura-pura, atau tidak spontan. Yang keempat itu ekspresi wajah, ceria, lesu, memerhatikan, tidak memerhatikan.
diperhatikan. Yang kelima itu gestur, dengan gerak-gerik, tanpa gerak-gerik, dinyatakan tanpa dinyatakan. Yang keenam itu suara atau lembut, kasar, lancar, tersendat-sendat. Dan yang ketujuh adalah badan, rileks, kaku, mendekat, dan menjauh. Materi yang kedua adalah mendeskripsikan peran dan aspek-aspek empati dalam konseling. Kita sering mendengar kata empati. Konselor atau perawat atau orang-orang yang bekerja memberikan jasa pelayanan kepada orang lain perlu berempati. Tujuannya adalah agar terjadi komunikasi yang baik dengan orang lain. Dalam konteks konseling, empati diperlukan agar tercipta hubungan yang baik dengan klien pada tahap-tahap awal konseling. Pada prinsipnya, empati bisa dipelajari. Contohnya itu orang tua merangsang bayinya dengan memberikan ekspresi senyuman, maka kadang-kadang bayi tersebut merespons senyuman. Dalam pergaulan sehari-hari, tatkala seseorang tersenyum kepada orang lain, maka pada umumnya akan dibalas dengan senyuman pula. Empati berasal dari kata Yunani yaitu empatia. Artinya kasih sayang atau perasaan yang mendalam. Dalam bahasa Jerman, empati disebut Empfindung, artinya perasaan ke dalam. Empati adalah arti kata dari Empfindung bahasa Jerman. Secara harfiah artinya merasakan ke dalam. Empati berasal dari Yunani yaitu pathos, yang berarti perasaan yang mendalam dan kuat yang mendekati penderitaan dan kemudian diberikan awalan M. Secara lebih luas, Ivey tahun 1980 menggambarkan empati sebagai melihat dunia melalui mata orang lain, mendengarkan seperti orang lain, mendengarkan, merasakan, dan menghayati dunia internal mereka. Namun, perlu diingat bahwa dalam proses konseling, konselor tidak larut dalam pikiran dan perasaan klien. Menurut Rogers, empati bukan saja sesuatu yang bersifat kognitif, tetapi juga meliput emosi dan pengalaman. Rogers juga mengatakan bahwa empati merupakan usaha mengalami dunia klien sebagaimana ia mengalaminya. Dengan demikian, seharusnya konselor berusaha memahami pengalaman klien menurut sudut pandang klien itu sendiri. Ada dua tahap empati. Tahap pertama adalah penghayatan perasaan masuk ke dalam. Konselor mengalami perasaan yang sama dengan klien, misalnya keadaan marah dan sakit hati. Tahap kedua itu lebih menekankan kepada kesadaran kognitif, melihat dunia klien sebagaimana ia melihatnya. Selanjutnya diarahkan kepada pandangan yang lebih realistis. Meskipun ada perbedaan antara satu definisi dengan definisi yang lain, seperti yang disebutkan, tetapi di antara definisi tersebut ada pula persamaan-persamaannya. Aspek-aspek penting yang terkandung pada makna empati adalah adanya persamaan perasaan, pandangan, pemahaman yang mendalam, dan pengakuan terhadap orang lain. Tujuannya agar tercipta hubungan yang baik antara terapis dan klien. Menurut penulis, empati bisa dipelajari dan dilatihkan. Dalam percakapan konseling, perwujudan rasa empati dari konselor atau perawat yang menyampaikan kalimat, "Saya ikut merasakan kesedihan yang kamu alami." Kata-kata tersebut belum cukup, tetapi harus konsisten dengan nada suara, dengan ekspresi wajah. Jika mengungkapkan perasaan sedih, maka harus pula disertai dengan suara yang lembut dan ekspresi sedih. Empati yang harus diberikan belum mengenai jika hanya mengungkapkan kesedihan, tetapi kata-kata tetap berapi-api. Selain itu, cara untuk meningkatkan kepekaan berempati adalah konselor atau perawat harus menjadi pendengar yang baik dan mengangguk-angguk sekali dalam 4 menit. Hal tersebut bermakna bahwa klien merasa dihargai dan diperhatikan. Kemudian adapun aspek-aspek empati dalam konseling berdasarkan 18 item pertanyaan pada skala tes kepribadian tingkat empati oleh Peter Lauster dalam Google tahun 2005, maka dapat diidentifikasi 6 aspek empati, yaitu yang pertama, kemampuan menyesuaikan menempatkan diri
memiliki kemampuan menyesuaikan atau menempatkan diri dengan keadaan diri dengan orang lain. Hal tersebut mencerminkan kepribadian yang pandai berempati. Yang kedua adalah kemampuan menerima keadaan, posisi atau keputusan orang lain, hasil dan apa yang dilihat, diperhatikan, dirasakan, mempengaruhi keputusan diri untuk bisa menerima atau menolak. Yang ketiga adalah kepercayaan. Empati lahir karena adanya rasa percaya. Kecenderungannya adalah bahwa seseorang dapat dipengaruhi dan kemudian berempati setelah mereka mempercayai apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Yang keempat adalah komunikasi. Komunikasi tercermin dan bagaimana seseorang menyampaikan informasi, kejelasan informasi dan ketepatan cara berkomunikasi mempengaruhi diri untuk berempati. 5 adalah perhatian. Orang-orang yang berempati biasanya adalah orang-orang yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap banyak hal yang terjadi di sekitarnya. Kemudian ia merasakan dan berempati. Yang keenam adalah kemampuan memahami posisi dan keadaan yang orang setelah melihat, mendengarkan, dan memperhatikan orang lain, mendapatkan pemahaman sehingga orang tersebut bersikap sebagaimana orang lain menginginkannya bersikap. Adapun menumbuhkan kemampuan empati, Peter Lautus dalam Google tahun 2005 menjelaskan 10 petunjuk untuk memperbaiki kemampuan berempati, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyadari sepenuhnya emosi, keinginan, hasrat, dan biarkan juga emosi, hasrat, dan keinginan tumbuh pada orang lain. Yang kedua adalah mendengarkan pendapat orang lain, walaupun sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dikatakan, dan dibiarkan orang lain menyelesaikan apa yang dikatakannya dan ajukanlah pertanyaan sebelum memberikan penilaian. Yang ketiga adalah memperhatikan orang lain di jalan, di restoran, dan di bus, dan cobalah memahami perasaannya melalui air mukanya. Yang keempat adalah menilai orang lain. Janganlah hanya didasarkan pada luarnya saja. Jauh lebih penting lagi mengetahui sikap dasar orang lain, dan itu hanya akan didapat melalui pembicaraan dan tanya jawab yang menarik. Yang kelima adalah melihat film pendek di televisi, matikan suaranya dan cobalah memperhatikan pokok persoalan yang dibicarakan. Untuk itu, berusaha dan menempatkan diri dalam adegan tersebut. Yang keenam, memahami pendapat seseorang bertentangan dengan pendapat kita. Lakukanlah analisis kenapa orang tersebut mempunyai pendapat seperti itu. Yang ketujuh, menanyakan diri sendiri mengapa dalam suatu situasi tertentu kita memberikan reaksi tertentu. Bila kita mengetahui latar belakang tingkah laku itu, maka akan mudah untuk menempatkan diri dalam kedudukan orang lain. Yang kedelapan, mencari faktor-faktor penyebab dalam diri sendiri jika kita tidak mempunyai seseorang. Cobalah mencari sebab-sebabnya dalam diri sendiri. Yang kesembilan adalah mencari sebanyak mungkin keterangan tentang seseorang sebelum melakukan penilaian tentang orang lain. Bila kita sudah mengetahui mengapa seseorang mempunyai tingkah laku tertentu, maka akan dapat nilainya dengan lebih tepat dan sikap kepadanya juga akan lebih sesuai. Dan yang terakhir adalah mengingat selalu bahwa tiap orang dipengaruhi oleh perasaan dan selanjutnya mempengaruhi tingkah lakunya. Sekian materi yang sempat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahu muafiq ila subli salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.